Dah on nih. Teman-teman, udah dulu dong scroll medsosnya. Stop dulu main gamenya. Mending daripada main game sama scroll medsos yang gak bermanfaat, mending kita nguburit sambil nonton podcast kita. Oh iya, tapi tunggu dulu Ji. Sebelumnya ada yang kurang nih. Apa itu? Apaan sih yang kurang? Salam. Oh iya, salam. Gak afdol kalau kita gak salam dulu kali ya. Nah, kan salamnya gini. Assalam qoblal kalam. Wal kalam qoblal ibtisam. Summa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini mau ngapain sih? Nanti nggak lihat Ji. Sini depan kita udah ada mic, udah pakai headset, udah ada kamera lagi. Mau ngapain lagi? Iya, udah ada Pak Arif juga lagi yang ngerekam. Iya. Kita mau ngapain? Kita di sini mau Podcast. Sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Sebelumnya biar afdol, biar saling lebih kenal. Kita kenalan dulu deh. Dari antum dulu deh kenalannya. Oh iya, dari Ane ya. Kenalin, nama Ane Muhammad Baihaqi dari kelas 11 MA. Dan nama Ana Fauzi Iftiar Fatah dari kelas 11 MA. Dan sebelumnya kita nih mau podcast kan? Pasti dong ada temanya, ya nggak sih? Pastilah. Tema kita kali ini itu keistimewaan dan keunikan di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan. Pas banget tuh temanya. Mumpung kita lagi bulan Ramadan nih. Pas banget, bener-bener pas banget lah temanya. Keistimewaan di bulan Ramadan. Emang apa sih keistimewaan di bulan Ramadan ini? Di keistimewaan di bulan Ramadan ini ada 4 Ji. Yang pertama, bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan yang penuh dengan keberkahannya. Kenapa bisa disebut begitu? Karena di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu dan dibukakan pintu selebar-lebarnya untuk kita yang mau bertobat. Dan juga pintu selebar-lebarnya untuk pintu surga Ji. Gitu ya. Nah, yang kedua itu waktu untuk kita dalam mendalami spiritualitas kita, yaitu dengan beribadah, sholat wajib maupun sholat sunnah yang tiada henti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dengan bertadarus tilawah Al-Quran yang dimana satu hurufnya aja mempunyai 10 kebaikan. Apalagi kita ngomong-ngomong sama tadarus, ente udah berapa khatam nih di sini? Ini udah khatam sekali sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ana hampir 1 kali. Oh ya. Lanjut boleh? Nah, lanjut tadi. Yang ketiga adalah dengan menambahkan solidaritas serta kebersamaan kita sesama muslim, yaitu ukhuwah Islamiyah. Di sini kita menambah solidaritas atau dengan kebersamaan kita yaitu bisa dengan sodakoh atau dengan buka puasa bersama. Pas banget ya? Pas banget. Pas banget nih, kita lagi di pondok nih. Yang notabene semua santri gitu. Kita buka bareng-bareng sama sahur bareng-bareng. Pas banget ya? Pas banget. Apalagi kita nggak usah hal-hal yang besar lah dengan ngasih takjil makanan. Kita bisa dengan sodakoh. Yang itu dengan hadis tabassumuka fi wajhi akhika sodakotun. Nah, yang terakhir yaitu latihan mengendalikan diri sendiri, yaitu hawa nafsu dan syahwat kita. Paling gak bisa nih. Sebenarnya kalau di pondok nih bisa sih dikendalikan. Cuman ya gimana? Kalau di rumah nih agak susah gitu ya mengontrol hawa nafsu nih. Susah. Apalagi ini pernah dengar nih. Seorang ngomong kalau hawa nafsu pernah dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah bertanya kepada hawa nafsu, hawa nafsu, siapa kamu dan siapa aku? Hawa nafsu menjawab, kamu ya kamu, aku ya aku. Allah bertanya sampai 2 kali dan hawa nafsu tetap menjawabnya sama. Dan yang ketiga kalinya Allah memenjarakannya tapi dengan tidak memberinya makan dan minum. Nah, di sini kita jadi tahu bahwa makan dan minum di bulan puasa ini yaitu salah satu untuk kita mengendalikan hawa nafsu ini gitu. Sebenarnya banyak juga ya tentang hawa nafsu nih, kayak kita mengendalikan emosi, mengendalikan banyak lagi lah pokoknya. Banyak banget Ji. Gitu. Gitu ya. Banyak juga ya keistimewaan di bulan Ramadan ini. Banyak Banyak banget nih. Ada berapa, Ti? Ada 4. Nah, tadi kan
Ane udah ngasih tahu nih tentang keistimewaan di bulan Ramadan tuh apa aja. Sekarang ente dong gantian. Apa aja keunikan yang ada di bulan Ramadan ini, Ji? Oh, dari Ana sih. Keunikan di bulan Ramadan nih banyak banget justrunya. Kalau ente mau tahu nih, ini yang paling kita semua lah paling tunggu-tunggu gitu. Yang pertama nih, yang Ane paling tunggu-tunggu kalau lagi bulan Ramadan, ngabuburit yang pasti. Ngabuburit. Ngabuburit. Biasanya ngabuburit ngapain aja? Banyak banget lah, kayak bisa yang ngelihat sunset. Wis. Kayak kita anak senja banget lah gitu. Sambil beli-beli bukaan gitu. Itu benar-benar ngabuburit gitu. Kalau Anta ngapain? Kalau anak ngabuburit biasanya suka main-main sama temen doang sih, main di asrama. Main asrama. Ngobrol-ngobrol. Ngobrol di asrama ya. Kalau di rumah tuh ngapain? Ngapain aja? Kalau di rumah ya pasti main HP sih. Main HP sih, susah, tapi emang susah. Cuman kita sebagai sebisa mungkin lah. Sebisa mungkin Diminimalisir gitu ya, di bulan Ramadan, jangan terlalu banyak berpapasan dengan gadget. Apalagi ntar seminggu hari terakhir ya kita pulang ya. Pulang nih, apalagi nih. Lailatul Qadar kan. Nah, itu benar-benar harus dikejar banget nih malamnya. Terus buat yang kedua nih, nggak lain buka bersama bareng dong yang pasti. Buka bersama ya. Bener-bener bukber lah istilahnya kalau kata anak-anak zaman sekarang gitu. Nih, bukber ini udah lah kita sering gitu di pondok nih. Apalagi di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kahfi nih. Yang dimana bukber itu udah hal yang biasa gitu ya. Pasti kan setiap harinya pasti bukber. Pasti bukber gitu setiap harinya. Kayak kita sahur bareng, bukber bareng, ngobrol bareng, ngaji bareng, itu benar-benar kerasa ketika buka bersama di pondok gitu. Betul banget. Nih, apalagi nih kayak sekarang nih santrinya kan, santri Al-Kahfi nih lagi banyak tuh, notabene lagi banyak gitu. Kayak kita ngerasa lah kebersamaannya dari angkatan ini, benar-benar kerasa banget sih. Benar kerasa banget. Ya. Terus nih, yang ketiga ada takjil nih. Oh, takjil tuh. Takjil yang aneh paling nunggu nih. Takjil gratis nih. Dari biasanya abang-abang ospeta sih. Abang-abang ospeta ya? Abang-abang ospeta yang suka nyediain ya. Alhamdulillah sih. Iya. Itu juga bisa ngehemat duit juga sih sebenarnya. Ya, kadang guru-guru juga ngasih. Alhamdulillah ngasih ya gitu. Tapi enggak tahu ini. Ya enggak tahu. Ya semoga kita habis ini dikasih juga sih. Ya, saya berharap sih. Berharap ya. Terus nih, yang 4 nih. Kalau kata lagunya Opik tuh dalam sahur ada pahala. Wah, nah, iya. Jadi yang keempat ini sahur yang pasti. Sahur. Nah, sahurnya gimana ya? Kalau di pondok nih tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Iya. Makanya kayak misalnya makannya nasinya bulat, entah itu nasinya bulat atau lauknya kornet tuh benar-benar kerasa. Tapi yang dimana kata Opik, lagunya Opik dalam bersahur ada pahala, otomatis sunnah Nabi SAW itu bersahurlah, namun hanya seteguk air dan seteguk kurma gitu. Betul banget. Jadi ya gimana mager-mager gitu sih kalau di sini. Mager-mager. Ya kayak masih ngantuk, cuman wali asrama udah marah, udah suruh sahur, sampai ada yang nggak sahur juga sih tuh. Ada yang nggak sahur juga. Kalau ente selama di sini selama Ramadan kemarin ini sekarang nih, ente pernah gak sih nggak sahur? Oh, ada pernah sih waktu itu satu kali pernah nggak sahur gara-gara kantuk banget nggak bangun. Oh, kantuk banget nggak bangun. Iya. Bangun-bangun udah azan aja. Udah azan gitu. Udah azan. Ya, kalau Ana sih gak pernah sih alhamdulillahnya. Nah pun Ana tetap maksain kalau misalnya emang lagi gak enak nih, bener-bener Al-Kahfi lagi gak enak nih ngasih makannya kayak kornet, nasinya bulat, ya udah Ana makan langsung yang ada di kontainer Ana nih. Oh ya. Terus nih yang paling ditunggu nih, biasanya udah deket-deket lagi nih, deket-deket ke Idul Fitri nih. Biasanya ada tuh di mall. Ente tahu nggak? Apaan tuh? Nah, ada nih salah satu yang benar-benar ikonik banget di bulan Ramadan nih. Menurut aneh ikonik juga enggak sih, cuman ini benar-benar diburu gitu. Di kalangan orang dewasa ya? Sekarang orang dewasa, anak kecil, semua. Biasanya mama sih. Mama. Apalagi kalau bukan berburu diskon. Aduh. Berburu diskon nih benar-benar deh mau di kalangan emak-emak, anak muda, anak-anak benar-benar berburu diskon gitu. Kayak misalnya buat beli baju nih, baju lebaran nanti apaan ya? Cepet cari yang diskon nih. Kalau di mall biasanya udah dekat mau Idul Fitri nih di mall. Kan aneh orang Bandung ya. Bener-bener kayak rame gitu di semua mall gitu. Kayak bener-bener rame gitu. Kalau dari Anta gimana? Kalau dari Ana biasanya
Ibu Ana sih paling heboh kalau soal heboh. berburu diskon. Sama sih sama. Biasanya kakak Ana juga heboh. Malah kadang cuman pergi sendirian ke mall untuk berburu diskon padahal anak-anaknya nggak diajak. Nah itu sih sebenarnya salah gak salah sebenarnya. Cuman ya gimana, namanya bulan suci Ramadan penuh dengan keberkahan, ya otomatis mungkin dari pihak mallnya mungkin ya ingin ingin berbagi dengan memotong diskon ya, diskon gitu. Iya. Nih terus yang paling ditunggu-tunggu nih, yang paling aneh senang banget nih kalau abis puasa nih, yang pasti mudik. Oh mudik bener. Nanti mudik kemana? Kalau anak mudik ke Sumedang, tapi anak orang Bandung. Oh orang Bandung. Iya. Kalau anda dari mana? Kalau anak dari Depok mudik ke Semarang. Semarang. Jauh juga ya Tia? Jauh juga. Bener-bener kayak macet banget nih gitu. Kayak mager gitu. Kayak mudik tapi gak mudik, sayang banget nih. Kayak macet bener-bener di tol nih, apalagi nih. Di tol-tol tuh liputan tuh biasanya udah ngeliput jalur ini macet total gitu. Bener-bener kita harus mudik tuh bener-bener butuh perjuangan gitu untuk bertemu dengan keluarga-keluarga lain gitu. Betul banget. Apalagi nih kalau Ana lihat nih di Semarang nih biasanya macet banget ya. Macet banget di Semarang. Iya. Ya Semarang tuh biasanya jalur-jalur padat nih. Biasanya orang-orang pada mudik nih. Nah, sebenarnya mudik tuh ada yang bilang kayak ada yang udah jauh-jauh hari gitu, 2 minggu sebelum, bahkan Idul Fitri juga mereka udah mudik gitu. Udah mudik sebelum, apalagi seminggu sebelum. Bener banget nih. Paling rame sih. Mudik tuh bener-bener berkesan sih bagi Ana. Terus nih lanjut lagi nih ke yang terakhir nih. Yang terakhir nih berkaitan dengan kekayaan sebenarnya. Kekayaan anak-anak muda, anak kecil biasanya. Anak-anak tuh biasanya bukan apa lagi kalau bukan bagi-bagi THR nih. Bagi-bagi THR itu Ana paling suka banget sih. Bener, Ana juga paling suka nih momen bagi-bagi THR nih. Kayak bener-bener ini momen yang pas gitu. Kayak misalnya dari kalangan anak-anak tuh bisa dikasih lah 5.000. Dari semenjak dari kecil dikasihnya cuma 5.000, 10.000, menjak dewasa naik melonjak tinggi 500 gitu. Udah usia segini cuma dikasih ya 100 ya. Tapi Anas tetap bersyukur sih. Syukur banget sih, bener-bener THR ini bener-bener ngebantu kita mau beli, nabung mau ini, uangnya dari mana? Ya dari THR gitu. Ya dari THR bener-bener kayak ya alhamdulillah banget nih. Yang nggak punya duit nih, yang punya duit bisa gitu. Kayak mau beli ini susah, oh iya ada uang THR. Biasanya gitu sih kalau Diana. Biasa kalau anta dapat THR biasanya spill dong, boleh lah spill lah dikit-dikit tipis-tipis. Itu bisa dapat berapa sih? Kalau bagi-bagi THR biasanya dapat up 1 juta setengah. 1 juta ya? Iya. Itu biasanya dipakai apa tuh? Biasanya ditabung dulu buat keperluan ntar mendadak kalau ada perlu. Bener-bener produktif ya? Produktif banget ya, harus lah. Bulan Ramadan bener-bener THR tuh paling diincer lah. Paling ngincer. Mau dari kalangan kita, mau dari kalangan orang tua, bahkan juga ada yang ngincer loh. Kalian mau tahu kayak bapak-bapak nih minta THR, mungkin yang agak kurang mampu minta THR itu bener-bener Allah lipat gandakan gitu untuk memberi gitu. Di sini jadi ladang di bulan Ramadan ini bener-bener ladang pahala gitu. Yang nggak bisa didapat dari bulan-bulan lain gitu. Bener-bener kayak Ramadan nih 1 tahun sekali gitu, nggak bisa dimanfaatin cuma sekali, bener-bener harus dimanfaatin gitu. Kalau menurut Ana sih. Dari tadi udah ngomongin keistimewaan sama keunikan nih. Sekarang Ana mau nanya, ente gimana nih bedanya antara puasa di rumah sama di pesantren nih? Aduh, ini sebenarnya kita bahas yang bahasa di ini dulu kayak di pondok dulu kali ya. Pondok. Nih bener-bener di pondok nih fun fact-nya bener-bener nih kayak terkait dengan sahur dulu lah. Kita sahur nih. Nah abis sahur tuh bener-bener ngantuk lah. Yang notabene kita banyak kegiatan, ngantuk, susah dibangunin, walasnya sampai ngamuk-ngamuk gitu. Kayak susah banget nih, mager ntar ya gak usah sahur. Nah was udah bangun, alhamdulillah kalau misalnya lauknya enak gitu ya. Alhamdulillah banget nih kalau misalnya ayam gitu sahurnya. Karena gimana ya, dari sahur ini bener-bener ini gitu, aktivitas dari kita sekolah, bener-bener kayak kita tadarus tuh di masjid terus gitu, bener-bener kekuras banget gitu tenaganya gitu. Kurang banget dari sahur nih. Terus yang di rumah, perbedaan di rumah. Yang di rumah nih, kalau sahur di rumah nih enak banget beneran. Bisa milih ya? Bisa milih request, mau ini, bener-bener kayak
oh iya nanti nggak apa-apa lah pahala gitu kan. Iya. Apalagi nih kita nih dari pondok terus bener-bener kita pulang nih mau request Pasti. apa ini pasti dikabulin nih, dikasih. pasti dikasih. Terus fun fact lagi nih kalau misalnya kalau buka di pondok nih biasanya tuh lebih enak, lebih harmonis gitu, lebih kebersamaannya bener-bener kayak terjaga gitu. Gitu kayak kalau di rumah ya kebersamaannya ada, cuman kita beda kebersamaannya kita di keluarga dong yang pasti. Keluarga. Cuman kalau di pondok nih, di pondok tuh emang benar-benar kita dituntut kayak misalnya untuk benar-benar mendapatkan pahala lebih gitu. Contohnya kayak kita tadarus terus, Tadarus. sholat tahajud, sholat duha gitu. Benar-benar kayak kita terjaga gitu dari dosa gitu kalau misalnya di pondok. Dan Ya, aneh juga merasa sih kalau di rumah Ya. susah banget kalau tadarus lama tuh. Oh, susah Cuma banget, paling 10 menit ya gitu. terus berhenti. Ya gitu bener-bener kayak kerasa banget kita terjaga gitu dari dosa-dosa lah kalau misalnya di pondok nih. Nah kalau di rumah nih beda lain nih karena udah ada gadget, udah ada HP, kita bener-bener susah banget kayak ngontrol diri kita ya kan. Iya, betul banget. Apalagi nih udah ada TikTok, udah ada IG, udah ada apalagi ML nih. Biasanya kalangan muda nih biasanya ML biasanya nih. Oh, iya. Ambil nunggu ngabuburit nih ML dulu. Aneh sih biasanya itu, Ji. Lah, itu benar harus dirubah sih kita. Ada juga ya kayak gitu, cuman ya ada dikit-dikit lah udah mau berubah gitu. Terus juga yang masalah nih teman-teman ngajak mokel di Oh, itu sebenarnya nih kalau di pondok ya, secara di pondok mokel tuh apa, teman-teman? Mokel tuh kayak buka kalau bahasa Sunda Budim. godin, Godin. buka sembunyi-sembunyi gitu. Buka Nah, itu benar-benar gak boleh. Ini kalau di rumah nih banyak banget godain setannya. Nampun pintu setan udah dibelenggu gitu. Masih ada gitu, ada, Masih ada. temen kayak mokel ini kalau di pondok tuh gak ada yang ngajakin yo mokel gak ada masjid yo biasanya kayak itu gitu betul, sih. betul banget. Itu bener-bener kayak terjaga kalau kita di pondok bener. Kayak Ramadan kita di pondok tuh bener-bener kita terjaga gitu. tuh. Nah, terus nih lagi nih fun fact lagi kalau bener di pondok nih. Emang kalau bisa kita lama sahur puasa di pondok, terus pas di rumah tuh kayak gak kerasa gitu puasa tuh. Kayak di rumah loh, Tahu-tahu udah iya azan maghrib aja ya. udah azan maghrib gitu, bener-bener kayak ditunggu gitu momennya itu. Kalau dari Ante gimana? Kalau puasa nih, kan ini menurut Ana di rumah nih. Kalau menurut Anta di pondok sama di rumah gimana coba? Menurut Ana kalau di pondok kurang lebih sama kayak ente. Ana juga suka kurang sama menu sahurnya. Tapi Ini. kadang ada yang enak, Ya gitu. ada yang enak. Terus kalau yang di rumah pasti bisa milih lah, mau bikin sendiri juga bisa. Apalagi aneh paling suka kalau di rumah tuh pagi-pagi mie rebus hangat tuh paling enak. Enak banget sih itu. Kalau di sini susah banget bikin mie. Udah pakai dispenser kadang mati. Kadang mati, kadang ada nasi di dalamnya lagi. Nah iya, bener kayak ada nasi tuh itu. Aduh, udah Ada temen banget aneh ya. masak tapi kena nasi. Ya, aduh. Kasian banget itu. Kasihan ya benar. Cuman ya gimana? Ini dah di bulan Ramadan gitu, perbanyak sabar gitu ya. Banyak sabar. Itu gak boleh marah-marah lah. Boleh marah-marah. Itu intinya. Terus apalagi kalau tadi kan di pondok, kalau di rumah. Sekarang yang di pondok deh. Di pondok, Fun fact apalagi yang di pondok dan di rumah gitu. Yang menurut Anta rasain. kalau di pondok aneh mengurangin banget main-main sih karena menguras tenaga banget. Jadi biasanya cuman di kamar sama di masjid, cuma tidak tadarus tilawah. Gitu. Menghabiskan waktu untuk tilawah doang. Gitu ya. Kayak bener-bener di rumah nih apa ya? Kayak aduh, males banget buat ngaji nih. Ngaji satu halaman aja udah berat banget gitu. Berat banget. Berat banget bener-bener. Kayak di samping ini Quran. Di sini ada HP. Kita satu halaman ada notifikasi. Cuy, login. Nah, itu tuh. bener-bener susah banget sih. banget. Bener-bener susah. Ya kita ya bersyukur sih kalau Syukur bisa. kalau kita ada di pesantren ini. Ya, syukur banget sih kalau kita di pondok nih. Terus nih, kan kita nih lagi menuntut ilmu gitu. Misalnya tolibul ilmi gitu lah. Bener kata ada pepatah yang mengatakan kalau misalnya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan berarti dia pahalanya akan besar gitu. Kita lagi apalagi nih bulan minggu-minggu sekarang nih. Kita lagi ada apa sih? Lagi ada ulangan bukan? Ulangan nih, lagi ada ulangan UHB nih. Nah, kita dituntut untuk belajar terus terus nih. Tapi belajar terus otomatis pahala terus ya. Pahala terus. Peres terus. Yang pasti ya nonstop lah. Yang dimana ya guru juga kadang ada yang kesel mungkin ya kayak kita bulan Ramadan gitu bukannya belajar bener-bener serius. Ini kadang-kadang ada yang teler gitu tidur ya di kelas gitu. Tapi bener-bener kayak kerasa itu capek gitu. Capek. Cuman
tidurnya kita itu pahala gitu. Di bulan Ramadan tidur kita Apalagi pahala. nih tidur siang nih, biasanya anak paling suka nih tidur siang abis tadarus di masjid nih, abis tilawah di masjid, abis itu langsung tepar di kasur gitu. Kayak enak banget, nikmat banget nih kalau ini. Dan kalau menurut Ana sih, kalau misalnya di pondok nih benar-benar kita menuntut ilmu tuh kayak lebih kerasa, benar-benar kerasa capeknya. Bener gak sih? Kerasa gak sih capek? Kerasa banget lah pastinya. Apalagi sahur nih. Kalau anda gak sahur nih, kayak cuman air putih doang. Habis itu nuntut ilmu, kayak lemas, bener-bener kerasa lemesnya. Tapi ada beberapa orang yang emang sahur pakai air doang tuh. Dia udah kuat banget. Kuat banget ya. Sebenarnya di bulan Ramadan ini juga nih ada beberapa orang mungkin termasuk Bayhaki sama Fauji lah. Semana. Kenapa? Yang abang udah nyiapin gitu puasa-puasanya. Dan doa-doanya itu alhamdulillah diijabah. Doanya itu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab dan Sya'ban, maka dia akan bertemu dengan puasa di bulan Ramadan. Jadi di pondok kita nih selalu pasti baca doa itu. Bulan Rajab ya? Iya, dari bulan Rajab. Bener-bener kayak Ramadan ini bulan yang istimewa gitu. Istimewa banget. Tamu yang agung yang emang harus bener-bener kita sambut gitu. Gak mungkin dong kita gak mau rugi dong dengan bulan Ramadan ini gitu. Kayak bulan Ramadan cuma satu kali tapi kita bener-bener sia-sia. Itu basi lah gitu. Udahlah tahun-tahun sekarang kita bener-bener serius lah. Apalagi nih kita bentar lagi mau ada acara di Education Festival. Bener-bener kayak kita harus butuh kunci ruhiyah gitu. Ruhiyah yang banyak ya. Doa-doa itu benar-benar dipanjatkan supaya Education Festival kita, acara kita dilancarkan. Sukses pastinya. Terus yang pasti kita juga gak mau dong kalau kita diem di kelas 11 terus. Pasti kita naik kelas lah, kelas 12 gitu. Bener-bener kayak kita doa, ya Allah semoga lulus, semoga naik kelas. Amin. Udah tahfiz apalagi deh, tahfiz. Tahfiz tuh. Lagi, ente udah tahkim belum? Nah, alhamdulillah Anda udah sih. Kalau Anda udah belum? Alhamdulillah udah. Udah, alhamdulillah. Tapi banyak banget nih kayak di tahfiz tuh kayak benar-benar orang semua ngaji. Gak tahu kenapa di bulan Ramadan ini semua ngaji gitu. Pasti pegang Quran ya? Pasti pegang Quran. Setidaknya ada lah yang tidur berapa 1-2, tapi rata-rata ngaji. Kok bisa sih ngaji semua gitu? Mungkin orang-orang sadar juga, mungkin di kalangan santri Al-Kahfi nih benar-benar sadar gitu. Kayak keutamaan bulan puasa itu ya salah satunya dengan tadarus Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran gitu. Apalagi ini mungkin gara-gara lingkungan juga gara-gara orang yang banyak di masjid baca Quran. Nah mungkin orang itu terketuk lah hatinya untuk pegang Quran dan baca Quran. Ya sih biasanya. Kalau di hari biasa pasti main bola yuk, main futsal, main basket. Nah itu. Nah gitu tuh. Nah itu yang paling gak bisa sih. Gak bisa. Tapi aneh juga kangen banget nih sama futsal nih. Bener kayak futsal nih. Tapi lagi Ramadan udah dulu lah, stop dulu gitu. Olahraga ya mending kita ngaji dulu aja terus perdalam gitu. Bener-bener kayak apa ya, Ramadan nih kalau ana bilang orang yang gak memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya rugi banget bener. Kayak misalnya ya udah lewat aja gitu. Kita kan gak tahu gitu kegiatan orang-orang di luar tuh ngapain aja. Tapi ya alhamdulillahnya kita sempet ngerasain Ramadan di pondok pesantren kita ini. Apalagi malam-malam tuh Ospeta suka ngadain mabit tentang abis tarawih itu majelis-majelis talim gitu sama ustadz-ustadz. Apalagi pahalanya melimpah banget berarti ya. Melimpah banget. Sampai malam biasanya. Dan itu di majelis talim itu setiap kita iktikaf duduk, pahala kita ngalir terus di bulan Ramadan. Apalagi kita di bulan Ramadan ini yang pahalanya dilipat gandakan gitu. Terus nih ada lagi nih, ternyata ada lupa fun fact-nya di bulan Ramadan. Fun fact dari taraweh nih ternyata taraweh di rumah sama taraweh di sini. Kalau di sini kayak gimana? Menurut Anda deh, pendapat Anda gimana? Taraweh di sini tuh ana khusyuk banget. Apalagi emang baca imam yang enak-enak gitu. Enak ya. Apalagi diselingin ada kultum dari kakak-kakak Ospeta yang mestinya keren-keren. Keren banget. Dan ada sih sebenarnya ada yang gak enaknya. Cuman yang gak enak ini jadi pahala gitu. Apa? Pegelnya itu pegelnya itu. Ustadz baca 1 juz coba. 1 juz di sini. Kita terbiasa dengan 1 juz gitu di bulan Ramadan. Kalau kita di rumah paling Anas trikul ya. Imam-imam biasanya trikul gitu. Jarang juga. Terus bener-bener kayak taraweh di sini bener-bener kerasa kaki nih pegel. Tapi gak apa-apa. Rasulullah SAW pernah kakinya itu terluka ketika sholat tahajud. Dia membaca surat yang panjang. Kita jadi ngikutin nih sunnah Rasul, yaitu sholat
dengan bacaan yang panjang gitu. Panjang. Jadi nggak apa-apa lah untuk sebentar. Tapi nggak apa-apa sakit dulu. Tapi enak nanti di akhirat gitu. Pahala kita, sakit kita bakal dihitung nanti di akhirat gitu. Kalau di rumah nih, ya gimana namanya di rumah? Imamnya kolot gitu. Imamnya kolot ya kayak ya udah gitu. Ya udah. Kayak trikul juz 30 yang emang kita hafal nih. Biasanya kayak gitu. Dan di bulan Ramadan ini perbanyak sedekah ya. Sedekah banget, perbanyak sedekah juga ya. Yang tadi udah dijelasin juga, kalau saya udah jelasin nih, sedekah benar-benar sedekah enggak harus yang besar gitu. Ya, enggak harus yang besar. Berupa duit gitu. Enggak harus bisa dengan senyum kan? Senyum itu sedekah. Sedekah apalagi nih. Katanya kan ada zakat nih. Zakat itu benar-benar sedekah benar ngebantu gitu, ngebantu fakir miskin itu. Dengan zakat ini, sedekah dengan zakat nih. Kita sebenarnya bisa juga ya. Zakat apaan sih? Kalau ada betul? Zakat fitrah. Zakat fitrah ya? Iya. Benar-benar kayak itu pahalanya melimpah. Di bulan Idul Fitri ini benar-benar melimpah gitu. Dan nanti kita ada kalanya lah kita ngerasain zakat mal ya. Amin ya Allah. Dan kita juga berdoa banget nih di bulan Ramadan berikutnya kita bisa ketemu lagi. Apalagi diundang lagi podcast nih sama MA nih, sama Pak Arif nih. Bisa nih, boleh banget. Kita diundang lagi tahun depan. Cuman tahun depan ya kita udah lulus. Belum lulus ya? Akhir-akhir. Tapi boleh kalau Pak Arif bersedia mengundang, saya terima sih sebenarnya. Nah, di bulan Ramadan ini kalau misalnya udah selesai nih, kita nggak boleh putus ibadahnya, harus tetap sama dengan yang di bulan Ramadan ini. Istiqomah. Yang ibadah yang paling disuka Allah itu istiqomah. Bukan yang banyak dalam sehari, tapi besoknya ya udah nggak ngapa-ngapain lagi, nggak ibadah lagi kepada Allah gitu. Terus nih, sebelum Ramadan tuh kita dari Al-Kahfi ini ada acara, tau gak sih? Apa tuh? Oh, Majelis Syaraf ya? Nah, Majelis Syaraf nih, yang dimana makan. Makan. Kalau kata orang Sunda, orang Jawa Barat, mungguhan, cucurak. Nah, bener-bener kayak satu dampan nih penuh. Itu ada tahu, ada ayam, bener-bener dikasih enak lah. Sama pondok nih bener-bener dikasih enak gitu. Kita makan bareng-bareng gitu sebelum puasa gitu. Bener-bener kayak enak banget makanya. Enak banget. Aneh sampai kenyang gitu. Kan kita sekamar nih. Sampai kenyang ya kan? Kenyang nah, banget. Bener-bener gak kerasa. Sampai gak habis gitu. Iya. Gara-gara kebanyakan. Ya, sayangnya nih ada teman kita nih yang emang super monster nih. Dia dihabisin nih. Dihabisin sendiri. Bener-bener kayak kelaparan kayak lapar. Ngomong-ngomong kita juga lapar sih sebenarnya. Lapar banget ini. Gak apa-apa, tapi pahala kita, ucapan kita bakal dihitung nanti di akhirat Ki. Amin ya Allah. Amin. Nih. Nah, mungkin kita udah lama lah ngisi podcast ini aja ya. Iya. Ada haus gak sih? Haus lah. Lapar juga ya? Lapar juga. Lapar banget lagi. Ada tajil gak sih di sini? Dari podcast ini? Gak tahu sih. Nah. Ada belum dapat tajil sih. Tetap tajil sih. Tapi kita berharap lah. Jangan meminta tajil lah, tapi meminta keridhaan Allah lah yang pastilah. Gitu. Walaupun berbuka dengan ke rumah saja enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Syukur banget alhamdulillah. Di luar sana masih banyak kok orang-orang yang puasa tapi bukanya cuma air putih doang loh. Bahkan untuk mencari makan sama minum tuh susah banget. Kasihan banget. Makanya kita diwajibin untuk memperbanyak bersedekah. Kayak bisa dibagi-bagi tajil gitu. Ya mungkin sampai sini aja ya kali podcast kita ya Ji. Yoi, sampai sini aja kali ya. Tapi sebelum kita tutup ada pantun. Oh aduh, kalau betul. Burung elang, burung cendrawasih. Sekian dari kami. Terima kasih. Indonesia negara hukum. Rakyatnya harus patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.